Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrys Ramadan. NIM 06121181924003. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT buatan saya. PPT yang saya buat berjudul Mesin Bubut yang disusun oleh Emrys Ramadan, yaitu saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian mesin bubut. Mesin bubut dalam bahasa Inggris lathe adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam mesin bubut. Ada 4 macam mesin bubut. Yang pertama yaitu mesin bubut ringan, yang kedua mesin bubut sedang, yang ketiga mesin bubut standar, yang keempat mesin bubut meja panjang. Yang pertama, mesin bubut ringan. Mesin bubut ini hanya digunakan untuk suatu pekerjaan yang ringan, misalnya untuk memotong benda kecil dan keperluan rumah tangga. Dapat juga dijadikan latihan dalam mengoperasikan mesin bubut atau belajar untuk mendalami profesi mesin bubut. Ukuran dari mesin ini relatif kecil dan cukup portable. Bahkan panjangnya dari mesin ini kurang 1200 mm atau 1,5 meter. Bentuk dari mesin ini juga sangat sederhana dan mudah dalam implementasi cara. Dengan ukuran yang kecil, mesin ini juga dapat ditempatkan di manapun dan dibawa kapanpun. Yang kedua, mesin bubut sedang, yaitu mesin ini jauh lebih besar dari mesin bubut ringan. Mesin ini juga dilengkapi dengan konstruksi yang lebih kompleks dan detail. Ada beberapa bagian yang mempunyai fungsi dan peranan khusus. Kegunaan dari mesin ini juga jauh lebih kompleks, bahkan dapat membunuh material dengan diameter hingga 20 cm. Dengan mesin ini juga dapat menciptakan sebuah perkakas baik untuk keperluan rumah tangga maupun sekolah. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memperbaiki suatu perkakas. Yang ketiga, mesin bubut standar. Mesin bubut ini mempunyai ukuran dan berat yang lebih menawarkan bubut portable dan medium. Konstruksi dari mesin ini juga jauh lebih kompleks, bahkan dilengkapi dengan lampu kerja, pendingin mesin, hingga tempat untuk pengisian geram. Untuk daya yang dihasilkan oleh mesin ini jauh lebih besar. Mesin ini digunakan di sebuah industri, baik industri kecil ataupun pabrik. Yang keempat, mesin bubut meja panjang. Jenis mesin ini merupakan mesin bubut yang paling besar di antara mesin bubut lainnya. Bahkan pada mesin ini dilengkapi dengan roda gigi dan tingkat kecepatan yang sangat maksimal. Mesin bubut ini khusus untuk digunakan di pabrik-pabrik besar. Lanjut, yang ketiga yaitu bagian-bagian mesin. Di sini saya menuliskan 4 bagian-bagian mesin yang inti, yaitu pertama, kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam atau cap. Jadi saat proses spindle
ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua yaitu kepala lepas. Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga, alat mesin. Bagian alat mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat kedudukan untuk kepala lepas, penyangga diam atau steady raise, dan eretan. Adapun bentuk dari alas meja ini bermacam-macam. Ada yang salah satu sisinya memiliki ketinggian tertentu dan ada pula yang datar. Yang keempat, eretan. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembubutan. Ada 9 jenis-jenis dalam pembubutan. Yang pertama yaitu sunting pembubutan tepi atau patching. Yang kedua pembubutan silindris atau turning. Yang ketiga alur atau grooving. Yang keempat tirus atau chamfering. Yang kelima ulir atau threading. Yang keenam drilling. Yang ketujuh boring. Yang kedelapan kartel atau knurling. Yang kesembilan reaming. Lanjut, proses pembubutan. Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan salah satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linear sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat di contoh gambar yang sering kita lihat. Dengan mekanisme kerja seperti itu, maka proses pembubut memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Selanjutnya, cara-cara membubut. Pertama, kita setting pada mesin bubut haruslah benar. Jadi saat kita menggunakan mesin bubut, kita tidak boleh salah dalam men-setting alat-alat di dalam mesin bubut. Yang kedua, pastikan kondisi mesin baik dan siap digunakan. Sebelum kita memulai pembubutan, sebaiknya kita pastikan bahwa mesin bubut tersebut tidak rusak. Yang ketiga, dekatkan seluruh tol yang membantu kegiatan pembubutan. Yang keempat, sebaiknya buat langkah kerja dahulu. Jadi sebelum kita membubut, lebih baiknya kita harus tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita akan lakukan. Kita buat dulu langkah kerja terlebih dahulu. Yang kelima, persiapan pahat. Sebelum kita membubut, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan pahat. Yang keenam, mulai dengan pahat kasar. Pertama, saat kita membubut, kita harus menggunakan pahat kasar terlebih dahulu supaya pengerjaan secara cepat. Jika kita menggunakan pahat halus, maka pembubutan akan terlalu lama. Ketujuh, gunakan skala Nonius pada mesin bubut. Kedelapan, selalu akhiri semua dengan finishing. Jadi setelah membubut, kita lakukan finishing. 9, gunakan otomatis dalam proses finishing. Itu saja
pemaparan PBT dari saya. Bagi saudara-saudara, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, terima kasih kepada saudara A yang telah bertanya kepada saya. Coba saudara jelaskan apa yang saudara ingin tanyakan. Oh, saudara kurang mengerti di bagian mesin bubut sedang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu mesin bubut sedang. Contoh dan ciri-ciri mesin bubut sedang itu lebih besar daripada mesin bubut ringan. Mesin ini juga dilengkapi dengan konstruksi yang lebih kompleks dan detail. Ada beberapa bagian yang mempunyai fungsi dan peralatan khusus. Kegunaan dari mesin ini ini jauh lebih kompleks, bahkan dapat membunuh material dengan diameter hingga 20 cm. Dengan mesin ini juga dapat menciptakan sebuah perkakas baik untuk keperluan rumah tangga maupun sekolah. Selain itu, mesin bubut ini dapat juga memperbaiki suatu perkakas. Apakah saudara A mengerti? Terima kasih. Saya lanjutkan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, baiklah saudara B, silakan bertanya. Saya ulangi untuk saudara B, silakan bertanya. Saya ulangi pada saudara B. Oh iya. Jadi yang saudara B tanyakan yaitu apa fungsi dari alas mesin. Jadi saya akan menjelaskan bahwa fungsi dari alas mesin adalah sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembuatan terjadi dan juga sebagai tempat duduk untuk kepala lepas, penyangga, diam, dan eretan. Apakah saudara B mengerti? Baiklah, kita lanjut. Kepada para saudara, silakan bertanya. Silakan, saudara C. Oh, ternyata baiklah saudara-saudara. Ternyata saudara C ini minta diulangi ada berapa jenis pembubutan. Baiklah, di sini saya akan mengulanginya lagi. Ada 9 jenis pembubutan. Yang pertama yaitu santing pembubutan tepi, kedua pembubutan silindris, ketiga alur, keempat tirus, kelima ulir, keenam drilling, ketujuh boring, ke-8 kartel, dan 9 reaming. Apakah saudara C mengerti? Iya, jadi jenis-jenis pembubutan ada 9. Iya, terima kasih. Lanjut, selanjutnya saudara D. Ya, silakan diketik saja. Silakan, saya tunggu dikirimnya. Baiklah. Jadi di sini saudara D bertanya, ada berapa alat penahan benda kerja pada mesin bubut standar?
dan jelaskan. Di sini saya akan memberitahu dan menjelaskan bahwa ada dua alat penahan benda kerja pada mesin bubut standar. Yang pertama yaitu penyangga dan yang kedua yaitu senter. Yang pertama penyangga atau penahan, yaitu salah satu alat pada mesin bubut yang digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Penyangga pada mesin bubut ada dua macam, yaitu penyangga tetap dan penyangga jalan. Yang kedua, senter. Senter ini terbuat dari baja yang dikeraskan dan digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Senter ini ada dua jenis, yaitu senter tetap atau mati yang posisi ujung senternya diam, tidak berputar pada saat digunakan. Yang kedua yaitu senter putar. Senter yang posisi ujungnya senternya selalu berputar pada saat digunakan. Lanjut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih saya tunggu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Lanjut saudara E. Jadi yang saudara E tanyakan yaitu pengertian dari cekam atau cak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cekam atau cak. Cekam atau cak adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Jenis alat ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cekam sepusat self centering chuck dan cekam tidak sepusat independent chuck. Apakah saudara telah mengerti? Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya tunggu. Pada saudara F, silakan bertanya. Baiklah, di sini saudara F mempertanyakan apakah yang dimaksud alat pembawa pada mesin bubut. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat pembawa pada mesin bubut. Alat pembawa pada mesin bubut ada dua, yaitu pelat pembawa dan pembawa. Yang pertama, pelat pembawa terbagi menjadi dua, yaitu pelat pembawa permukaan bertangkai driving flat dan pelat pembawa permukaan rata atau fixed flat. Dua, yaitu pembawa atau lap dog. Pada mesin bubut secara garis besar ada dua jenis, yaitu pembawa berujung lurus dan pembawa berujung bengkong. Fungsi alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Saya tunggu. Pada saudara Z, silakan bertanya. Baiklah, di sini saudara Z bertanya 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama yaitu apa itu pembawaan tirus, apa itu pembawaan ulir, apa itu pembubutan comfering. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama yaitu apa itu pembubutan tirus. Pembubutan tirus adalah penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membuat poros tirus atau konis. Selanjutnya, pembubutan ulir. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir.
Pembubutan ulir terdiri dari pembubutan ulir luar dan pembubutan ulir dalam. Yang ketiga, pembubutan chamfering merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Hasil dari chamfering dikenal dengan istilah chamfer. Itu saja. Karena waktu sudah habis, kita tutup presentasi pada hari ini. Kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah, ridho, hidayah dari Yang Maha Kuasa. Saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya M. Rizky Ramadan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyimak dan yang bertanya. Banyak sekali kesalahan pada presentasi ini, masih banyak sekali kekurangan pada penjelasan saya tadi, tetapi saya masih belajar juga. Maka dari itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.